Sekarang gue lagi ada di Paduka Auto Garage dan tepat di sebelah gue ada sebuah Honda Civic FD yang tampil menawan dengan modifikasi bergaya elegan. Ngelihat modifnya, banyak banget yang menarik. Di sini gue mau ngerangkum 10 hal modifikasi yang ada di mobil ini dan bisa lu lakuin untuk jadi referensi modifikasi Honda Civic FD lo. Oke, sekarang gue udah ada di depan Honda Civic FD yang gue maksud tadi tuh, yang gue omongin. Nah, tadi kan gue udah sebut kalau gue bakal ngebahas 10 hal modifikasi yang bisa pemilik Honda FD jadiin referensi. Kita ambil contoh di mobil modifikasi punya Mas di sebelah gue ini. Langsung kita kenalan dulu yuk. Gue Derry, gue project manager buat di mobil ini. Kita bakal ngebahas 10 item atau 10 modifikasi yang Om lakuin di Honda Civic FD ini. Yeah. Terutama buat teman-teman owner Honda FD yang bisa jadi referensi nih Om. Yang pertama kita mau bahas nih Om, Yeah. dari body kitnya. Yeah. Ini sekilas kelihatannya standar. Ini body kit atau bumper ganti atau custom Om? Ini sebenarnya kita ganti semuanya. Ah. Bumper depan, belakang, side skirt kanan kiri. Kita pakainya versinya Type R Oke. dengan bahannya plastik ABS. Nah, si plastik ABS itu emang ciri khas kayak mobil standar, jadi bukan fiber. Jadi kalau yang nggak tahu ini mobil modifan, dikiranya Type R ori kali ya. Iya bener. Soalnya kalau nyari yang Type R ori-nya kayak susah. Selain pakai add-on-nya punya Type R, di bagian bawahnya juga gue ngeliat ada lips ya Om ya, sebutannya ya? Kita pakai splitter semuanya, kanan kiri, depan, belakang. Kita pakein semuanya, pemanis aja sih. Ini untuk body kitnya Type R, harganya di rate berapa Om? Buat teman-teman mungkin bisa. Kemarin tuh kita belinya masih bahan ya, sekitar 4-5 juta. 4-5 juta. Untuk bumper depan, belakang, kanan kiri doang. Yang kedua, ini warna bodinya asik banget. Sumpah, ini asik banget. Kalau boleh tahu, ini warna apa Om? Ini sebenarnya namanya kalau orang luar bilangnya kaki green. Kaki green. Ini ada hijau sama coklat sama ada abu-abunya sedikit. Cara garis besar disebutnya masih green ya Om? Masih green ya, masih Green. lah ya. Oke tuh. Yang kedua ada repaint. Terus kita ngelihat lagi poin ketiganya, lu bisa modif di bagian atas mobil lu. Nggak melulu harus sunroof ya Om? Iya bener. Salah satunya kayak yang di atas tuh pakai apa sih Om? Ini namanya ragtop dari Webasto. Kita emang pengen coba tampil beda aja karena kan kalau sunroof udah biasa, maksudnya Yeah. banyak orang udah dipasangnya. Nah, kebetulan ini barangnya juga ready, waktu itu kita beli di Bandung. Emang barangnya ready, ya udah akhirnya kita sepakat untuk pakai yang ini. Walaupun pemasangannya juga sebenarnya agak susah gitu. Oke. Lebih beda sama pemasangan sunroof biasa. Karena si ragtop ini ada khusus mobil A, mobil B atau dia universal sih Om? Di sini universal, cuma ada size-nya juga. Oh, sedikit bocoran harganya kisaran berapa Om? Di atas 20 juta second. Di atas 20 juta. Second bekas. Bekas? Barunya susah, nggak ada yang jual sih. Oh barunya udah susah. Ada mungkin tapi lama mesennya Mas. Abis bahas atap, bumper, repaint, yang keempat itu ada di kaki-kaki. Urusan pertama di kaki-kaki itu di pelek nih. Ya, Ini peleknya, kalau anak-anak gaul peleknya kayak baskom, bisa buat duduk. lebar ya. Lebar. Ini pelek gue penasaran, pakai pelek apa Om? Ini velgnya namanya SV2 Forge, bahannya Forge. Lebarnya 10,5 di depan, ET-5. 11,5 di belakang, ET-15 atau 20-an. Pelek itu PNP atau lu custom lagi ya? Velgnya ke mobil ini PNP. Karena PCD-nya sama, cuman yang kita kejar bodinya aja. Jadi waktu fitting di body pertama tuh ya bubar banget. Keluar semua ya? Makanya kita di radius, di Oke. wide body biar senatural mungkin lah, biar enak dilihat gitu. Oh, tadi lupa dibahas apa white body sama radius ya Om? Iya, wide body Ini sama white body-nya natural ya? Ini natural, kita bikin semuanya nutnya nggak berubah, jadi kayak masih bawaan mobil yang radiusnya juga cuman dikit lah, cuman 2-3 cm lah. Jadi andai kata di templokin velg standar nggak terlalu gondrong keluar ya radiusnya? Enggak sih, harusnya sih Harusnya enggak sih ya? Harusnya sih enggak. Oke. Ini untuk urusan velg, gua sih dengar kabar-kabar 2 digit nih harganya.
Berapa Iya. Om? Ini belinya hampir kepala 70 juta. Hampir kepala Bekas, second second, 70. hampir. Hampir. Sekitar segitulah. Ini konsepnya mobil ini lu ngejar kemana? Ini dari awal kita menentunya buat elegan sih. Elegan. Makanya dari kayak perpaduan warnanya juga kita bikinnya solid. Terus di bagian dalamnya juga kita bikin ada Recaro tapi motifnya juga nggak terlalu Racing banget gitu. iya, ya kita lebih santai sih, lebih kayak ya udah kita ngejarnya elegan aja. Berarti si Recaro ini retrim ulang custom atau dia Restorasi full loh. Oh, full. Semuanya full. Jadi kita dapat emang bahannya kurang bagus. Kita restorasi full, bahan Recaro-nya juga kita pesen. Emang asli Recaro-nya bahannya. Yang kelima, lowering kit. Ini lu jangan ngira pot kit, awas lu ngira pot kit. Ini kandas pakai air suspension ya Om. Iya benar. Berapa titik sih Om? Ini 4 titik. 4 titik. Pakai manajemen juga. Airsusnya dari Casport, universal juga. Ah. Di custom buat Civic FD. Itu di angka berapa Om? Berapa ya? Hampir beda-beda sih mas. Maksudnya kita belinya kan beda-beda. Airsusnya sendiri, manajemennya Gini sendiri. deh, sampai itu air sus nempel di mobil ini ngabisin jajan berapa? Mungkin sekitar 50 sampai 60 ya. 50 Sama sampai 60. sama setting-setting Sama semuanya setting-setting ya. Ya kayak chamber kitnya segala macam sekitar 50 sampai 60. Ini belakang chamber min berapa Om? Kemarin sebelum ke Bandung itu minus 11. Minus 11. Depan minus 9. Kalau lagi air out, kalau lagi berhenti duduk kayak gini. Tapi kalau lagi jalan itu rata minus 8 depan belakang. Di luar udah semua, body kit, cat, bagian atas, kaki-kaki. Kita lanjut ke nomor 6 atau hal ke-6 yang bisa lu jadi fokus modifikasi itu di interiornya nih Om. Ya. Tadi udah sedikit disinggung kalau Honda Civic FD ini udah pakai jok Recaro ya tadi. Recaro LX jaring. Basicnya Recaro LX. LX jaring. Semuanya restorasi sampai jaring-jaringnya aja kita restorasi ulang semuanya sih. Motifnya ada kesan klasiknya juga ya Om. Iya benar. Perpaduannya itu coklat-coklat, ya kayak mobil-mobil era 80-an Iya, ada benar, begitu benar. Om ya, Benar, 80 benar, benar. gitu. Urusan retrim di angka berapa Om? Plus jok deh. Pokoknya berarti hitungannya jok, retrim, bahan hampir 30 kali ya. Hampir 30 ya? Iya. Oke. Nggak nyampe 30 sih, tapi hampir 30. Karena di restorasinya lumayan nih. Hampir Kalau Recaro ya. 30. Nah itu tadi, itu udah masuk ke poin ke-6 interior dan poin ke-7 di joknya gitu kan. Iya. Ini kita masuk ke poin ke-8, yaitu audio. Karena nih mobil juga audionya nggak kaleng-kaleng. Iya benar. Untuk audio, Ya. dimulai dari interior dulu Om. Pakai apa Om? Kita semuanya pakainya Vox. Pakai Vox. Full Vox semuanya, 2 channelnya, subnya, semuanya kita pakainya Vox. Prosesornya full Vox semuanya. Untuk di dashboardnya Om pakai double din, Vox enggak? Enggak, itu Android yang tengahnya. Dirubah ke Android, tapi nanti bisa dilihat itu kayak bawaan mobil, jadi nggak ada gap sama sekali. Jadi kayak emang dia 10 inch, cuman bener-bener presisi, maksudnya nggak kelihatan kayak diganti. Jadi tekukan-tekukannya semuanya kita sesuaiin semuanya. Nah ngebahas sound system nih Om, itu di bagian belakang berarti kan ada sub ya Om? Ada sub, 2 subnya, 2 Itu sub. pakai yang berapa in Om? 12 12 in. Vox juga. Vox juga. Itu ngejar SQ pasti ya? Atau Ya, ngejar SQ. SQ. Ngejar SQ sih. Totally berapa? Ini sengaja gue buka-buka ini biayanya nih. Kalau ya Totalnya- kisaran boleh lah. 30-an kali ya. 30 sampai 40 kayaknya sih. 30 sampai 40 juta. Ini ngebahas interior dan sound system Om. Ada nggak sih sedikit tips dari Om buat temen-temen kalau mau main audio tuh gimana sih biar enak gitu? Karena kan Iya sih. Kalau dari gue pribadi sih, kalau audio sebenarnya selera ya. Ada orang suka yang genrenya lebih keras gitu kan. Kayak apa SQL, kayak SPL. Kalau gue sih lebih prefernya ke SQ kalau di mobil kayak gini. Karena emang nggak buat di show offin sih sebenarnya, audionya ini sih pelengkap buat di mobil ini aja. Jadi kalau lo bawa tuh sore-sore dengerin lagu kan enak tuh kalau bening di dalam mobil suaranya di kuping gitu. nyaman sopan banget Iya, lah. sopan. Beda kalau lo kontes kan misalnya SPL kan bener. emang buat dibuka gitu kan, buat show off kan. Kalau ini sih lebih kayak buat kita nyamannya sendiri aja. Ada lagi Om dari interior yang Interior ada lagi mas. Apa lagi Gua tuh ini yang buat ngatur si racktopnya. Gue beli punyanya Honda Access. Jadi buat buka sunroofnya itu sebenarnya dapet kayak di custom gitu.
Tapi akhirnya gue beli yang emang Honda Access-nya gitu, yang emang buat dia, sama setir. Setirnya punya Accord Euro. Oh. Mesennya juga susah dan lama. Mungkin orang sekilas nanti ngeliatnya kayak biasa aja, Iya, tapi susah dan lama dan semuanya berfungsi. Ada cruise control yang segala macam itu berfungsi. fungsi semua. Sistem. PNP kah atau ada custom lagi? Tetap ada custom kayak jumper kabel sih pasti ada. Tapi untuk nggak pakai Bose segala itu Oh ya? enggak. Dia plug, emang tinggal masuk aja kalau ke sini. Gitu. Oke, setir sama konsol sunroof di angka berapa? Sekitar hampir 15. Hampir 15. Udah termasuk setting Perintilannya. belum? Udah. Itu udah free disettingin juga. Ini kita mau sedikit ngulik di mesinnya Om. Iya. Untuk mesin ini ke 9 mesin. Lu kalau ceper gini jangan ngira mesinnya standar-standar aja lah. Ternyata juga ada ubahan sedikit ya Om. Iya, masih sedikit sih. Masih sedikit. Belum Siapa terlalu kalau banyak. boleh tahu? Ini sih kita ngerubahnya knalpotnya full system semuanya, dari downpipe sampai ke belakang diganti. Terus selang-selangnya semuanya diganti juga, selang radiator segala macam diganti sama Samco. Dikasih ultra racing juga. Ultra racing. Apa namanya? Strut bar. Strut bar ya. Oke. Dikasih strut bar, ultra racing, sama cuman di remap doang sih. Ini emang next projectnya sih ganti mesin. Oh, Karena ganti mesin itu lama pengerjaannya, jadi kita biarin dulu gini, Ganti biar mesin. jalan dulu. mau ganti mesin. Sebelum dia keduluan ganti mesin, bocorin dulu. Mau pakai apa? Pasti mesin terbaiknya Honda, K20 Type R. Itu sama mesin standarnya dia beda. HP-nya lumayan ya? Om? Jauh, Kisaran jauh banget. berapa tuh? HP-nya, pokoknya kalau yang Type R itu udah pasti di atas 220-an ya. Kalau ini masih 120, 130 ya standar. Itu ke 9 mesin dan knalpot. Itu penting juga ya Om? Penting lah buat ngomongin ngedongkrak. knalpotnya Om. Ini knalpotnya tadi begitu hidup kok nggak berisik. Oh, Nah. pakai apa sih gitu? Ini sebenarnya pertama kita juga masih nyoba-nyoba kemarin. Pertama kemarin sempat pakai HKS Jasma, knalpot Jepang. Suaranya sember banget, Oke. terlalu berisik. Akhirnya kita racik ulang, pakainya sekarang Fujitsu, tapi yang tabungnya gede, yang emang adem gitu. Dari atas, dari downpipe? Iya Atau- full, ini udah ganti full semua, downpipe, frontpipe, pipa, reson, muffler belakang. Nah untuk di knalpot Om, budgetnya perlu berapa Om? Kemarin pokoknya mesin sama knalpot hampir 10 juta ya, karena mahal di open filternya sebenarnya. Hampir 10 juta. Hampir 10 juta full ya. Aspek ke 10 nih Om. Ya, Ini sih kalau kayaknya menurut kita semua sih ya, para anak-anak modif atau anak mobil tuh tadi udah disinggung yang konsep dan kerapihan mobil nih Om. Iya. Karena walaupun mobil lu ganteng, karena gue sering denger nih Om, mobil gue head on, mobil gue keren tapi di kontes nggak menang gitu. Ada yang ngomong mobil gue simpel tapi menang Iya. karena rapi gitu. karena rapi. Ada nggak sih tips buat temen-temen Om? Sebenarnya dari awal bangun mobilnya ditentuin dulu mobilnya mau konsepnya apa, Arahnya kemana? arahnya kemana. Terus nanti kalau udah jadi tuh maunya kemana. Kalau misalnya mau ikut buat kontes ya lo harus fullin semua aspeknya sampai ke audio segala macam. Tapi kalau lo cuman pengen kelihatan udah gue pengen bangun mobil bagus, ya nggak perlu full juga audionya, nggak apa-apa gitu. Karena kalau di kontes kan emang penilaiannya ada tuh, semua aspek ada tuh, mesin, audio, body, interior, eksterior ada semua gitu. Terkait kerapian, tips paling penting apa Om? Dari mobil berdiri tuh enak nih dilihat. Kalau gue tipsnya sih Atau andalan mobil lu deh, andalan mobil ini. body, Yang body. white body, natural itu ya, white body naturalnya itu. Karena orang-orang ngeliatnya kayak velgnya lebar, tapi bodinya nggak lebar gitu. Bodinya Susah ya, natural. Susah ngejar begini sebenarnya ya. Susah sebenarnya. Kalau lu coba lu nanti lihat perbandingannya yang tidak natural sama yang natural tuh beda. Cuman kembali lagi kan selera. Oke, betul. Gua lebih saranin buat ownernya teman gua juga, teman baik gua. Gue bilangnya yang natural aja gitu. Jadi lu mau ganti konsep ntar tiba-tiba mau pakai velg racing juga nggak kedodoran gitu. Kalau menurut gue sih jagoannya nih di warna nih. Ya, Om. Di warna ya. Menang di Kemarin di Tangerang juga kena dapat warna juga. apa tuh Om? The Best Solid Paint Best Solid Paint. kemarin. Oh, yang biasanya yang sering menang tuh metalik ya Om. Metalik, Metalik, iya. bunglon gitu ya. Iya. Makanya kemarin juga di Hin juga bingung kok yang perfect paintnya bukan bunglon, bukan metalik, kan banyak kan kemarin kan. Ya alhamdulillah berarti diapresiasi juga sama jurinya kan, ini mobil baru keluar kan. Emang baru turun kemarin pertama. Kita udah sampai kesimpulan nih. Udah bahas 10 tadi kan, kita udah bahas body kit, udah bahas repaint, udah bahas di bagian atap, udah bahas pelek, suspensi,
Udah bahas interior, jok, mesin, knalpot, sampai ke konsep. Kesimpulannya mobil ini rapi, warnanya itu menarik perhatian ya Om. Iya, siap. Lu kalau ngeliat makasih. aslinya, kepincut asli, sumpah. Ini mobil kalau gua sih bener nggak mau kehujanan. Nah ini terakhir nih Om. Ya. Kalau dari lu selaku builder lah, buat anak-anak yang bisa dibilang baru mau main FD atau mau rubah konsep, ada masukan nggak Om buat anak-anak Om? Kalau di FD itu sebenarnya paling sulit fendernya, karena fendernya kecil. Oke. Jadi lu pakai lebar 8 aja tuh udah rata body. Oh, Makanya kalau pakai velg celong atau sama makanya harus di chamber lah, harus di white body lah, di roll lah segala macam. Karena bodinya kecil, kecil banget. Standarnya tuh kecil. paling PR di fender ya. Paling fair di fendernya. Kalau yang lain sih normal lah, mobil Jepang mah. Oke. Nggak rewel. Keren kan modifnya? Ini kalau ditotalin, tadi lu udah denger gua nggak ngitung lagi berapa. Kisarannya ditotalin berapa? Belum pernah ngitung sih, tapi mungkin di atas 300 juta pasti sih. Di atas 300 juta. Untuk modifikasinya doang. Itu belum sama yang nggak kehitung kecil-kecil. Iya, belum. Kayak bannya nggak kehitung. Bannya kan. nggak kehitung. Perintilan kecil ya. Perintilannya. Baut-baut, kabel-kabel. Baut, ya kabel, kan? ya bener. Makan siang. Iya bener. Karena ngebangun mobil. Emblem, ini emblemnya juga Oh iya, gold emblem. emblem. Jadi emang Honda Access juga. Depan belakang Oke. emblemnya kita ganti yang gold accessnya. Susah sih nyarinya emang. Ya lumayan susah lah. Lumayan susah ya Om. Lumayan susah. Nah ini ngebangun mobil itu butuh waktu berapa bulan nih Om bangunnya? 7 sampai 8 bulan. 7 Sampai sempurnanya ya. Trial errornya segala macam. Sebenarnya 6 bulan udah jadi. Cuman kan kita tes jalan segala macam sampai udah layak kayak mobil buat dipakai hariannya sih 8 bulan. 8 bulan. Buat lu yang penasaran mau lihat mobil ini lebih lengkap, bisa lihat di IG-nya siapa Om? Nama yang punya ownernya Raden Sopi Wijaya. Raden Sofi Wijaya. Atau di IG-nya bengkel ini Paduka Auto Garage. Paduka Auto Garage. Karena gue lagi di Paduka nih sekarang Iya. kita ya. Ya. Nah, atau bisa juga ngeliat di IG-nya kita di @grid_otomotif dan pastinya di channel YouTube Grid Otomotif ini. Kalau lu suka, jangan pelit sama like, share, dan komennya. Itu aja nih mungkin Ya, Om. siap. Thank you banget udah Thank you banget, dibolehin mau kepoin mobil ini. Gue Aji Sotorik sama Bro Deril. Thank you. Pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya.